Sahabat yang Dimas, dimanapun sahabat berada, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, dengan begitu banyaknya keluhan dari pebisnis air, khususnya yang berbisnis di bidang depot air minum isi ulang, saya coba untuk memberikan tutorial ini. Saya harapkan bahwa masalah-masalah yang timbul dari sistem pengolahan air yang bersumber dari air pump atau air PDAM dapat teratasi. Sistem pengolahan air yang bersumber dari air baku PDAM atau PAM itu membutuhkan perlakuan khusus. Sebab sistem pengolahan air yang dikelola oleh PAM biasanya menggunakan kimia penjernih seperti PAC, klorin, atau lainnya. Sebelum kita mulai pembahasan ini, saya mohon bantuan sahabat untuk menekan tombol subscribe dan tekan lonceng supaya channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sahabat yang Dimas, video ini saya buat atas permintaan saudara di Kutai Kartanegara. Dan sistem instalasi yang sudah dibuat ini sungguh menarik perhatian saya karena kabin pengisian atau etalase pengisiannya dibuat dari kayu. Namun karena ketidaktahuan, maka instalasinya dibuat tidak sempurna. Oleh sebab itu, saya akan membantu memperbaikinya dengan memberikan skema alur proses instalasi depot air minum yang bersumber dari air PDAM. Sebelum kita melakukan instalasi, kita harus mengenal dan tahu betul apa fungsi dari media dan peranannya dalam sistem penyaringan air. Gambaran ini saya buat tanpa menambahkan material lain yang dimiliki oleh saudara Asmiransyah. Sahabat yang Dimas, dalam sistem pengolahan air yang bersumber dari PAM, kita harus menggunakan dua tank media yang berisi karbon. Jadi dua tank media ini masing-masing isinya karbon. Kemudian ada housing 20 in yang terlihat, itu kita gunakan untuk menyaring siapa tahu ada karbon yang lolos. Dua housing 20 in ini berisi masing-masing cartridge 5 mikron dan cartridge 3 mikron. Selanjutnya air akan kita tampung di dalam toren penampungan ini. Tetapi jika kita tidak memiliki housing 20 in 2 buah dan yang tersedia hanya 10 in, kita dapat menggandeng seperti gambar saya ini. Jadi 4 buah housing kita rangkai secara paralel untuk mendapatkan kapasitas aliran yang lebih besar atau setara dengan 20 in 2 buah. Kita perhatikan diagram ini. Air masuk dari bagian kiri, perhatikan anak panah, menuju ke dua tangki media yang berisi karbon. Karbon ini sangat berguna untuk meresap kadar kimia seperti PAC atau klorin atau bahan penjernih air lainnya yang biasa digunakan oleh PAM. Setelah melalui dua tangki media yang berisi karbon, kita teruskan alirannya menuju ke housing 2 buah yang berisi cartridge filter PP 5 mikron dan 3 mikron. Yang selanjutnya, air hasil penyaringan dari karbon dan filter PP ini kita tampung di dalam toren penampungan. Sahabat yang Dimas, kita lanjutkan proses berikut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Perindustrian bahwa alur diagram sistem pengolahan air untuk depot air minum adalah formatnya seperti ini. Jadi setelah air itu kita tampung di dalam tangki penampungan yang pertama yang merupakan air menjadi air bahan baku, akan kita proses menjadi air jadi yang nantinya akan kita jual. Sistem instalasinya dapat kita lihat.
Setelah air kita tampung dalam toren pertama, kemudian kita proses selanjutnya yaitu dengan menggunakan pompa air. Kita masukkan ke 2 buah hosing yang berisi cartridge PP 1 mikron. Dalam proses ini kita tidak boleh menggunakan cartridge filter yang berbahan polyester, tetapi kita harus menggunakan cartridge filter yang berbahan seperti kertas. Jadi lebih padat sehingga menyaring air lebih jernih, lebih bersih dengan ukuran 1 mikron. Dari hosing ini yang berisi cartridge 1 mikron akan kita masukkan ke PVDF kendi emas. Ultrafilter PVDF kendi emas ini menyaring sangat sempurna dan menjadikan air sudah terbebas dari jamur dan bakteri, juga zat besi dan zat-zat lain yang merugikan di air. Kemudian kita tampung di dalam toren stainless ini. Air yang sudah tertampung di dalam toren stainless ini adalah air jadi atau air yang sudah siap untuk kita jual. Sahabat kendi emas, setelah proses air ditampung di dalam toren stainless, sekarang kita masuk dalam proses akhir. Dari toren stainless ini akan kita pompa menggunakan pompa air untuk kita teruskan ke CTO. CTO itu 2 buah kita masukkan di dalam 2 buah hosing berukuran 10 in untuk selanjutnya ke ultraviolet dan kita teruskan ke galon pengisian. Prinsip ini sudah cukup untuk membuat kualitas air kita baik. Baik artinya kualitas air kita sudah memenuhi Permenkes 492/4 tahun 2010 tentang air minum. Sahabat kendi emas, sampai saat ini kendi emas memiliki satu produk yang tidak dipunyai oleh perusahaan lain, yaitu hydromagnetizer. Hydromagnetizer ini sangat berguna untuk menyegarkan air, memberikan kebaikan kepada air dan memberikan kebaikan kepada pelanggan. Hydromagnetizer menjadikan air lembut heksagonal, memberikan dehidrasi yang sehat kepada pelanggan kita. Hydromagnetizer ini kita instalasi sebelum ultraviolet, sehingga air yang keluar tetap sudah higienis disebabkan oleh terhalang dan dilakukan sterilisasi oleh ultraviolet. Bulan terang, terang bulan. Bulan terang, terang bulan. Sahabat kendi emas, saya sering berujar bahwa saya tidak lagi mau menjelaskan tentang perangkat-perangkat konvensional atau perangkat-perangkat yang lama. Tetapi ini berbeda disebabkan karena Sadi Kutai sudah memiliki lebih awal sebelum perangkat modern dikenal. Tekan tombol subscribe, tekan tanda lonceng, dan jangan skip video ini supaya sahabat tidak gagal paham. Sahabat kendi emas, video yang pertama ini adalah sistem instalasi yang benar sesuai dengan keputusan bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Sekarang Anda bertanya, kenapa depot air minum bisa murah? Itu disebabkan karena ada pengurangan di beberapa bagian. Mari kita teruskan membahas tentang sistem ini. Sahabat kendi emas, dalam sistem ini toren stainless akan kita hilangkan. Jadi kita menggunakan sistem seperti yang pertama, khusus untuk mengolah air. Dari air pump kita masukkan ke 2 tangki media karbon, kemudian ke hosing 20 in yang berisi cartridge PP, dan airnya kita tampung di dalam tangki atau toren plastik ini. Nah,
dari toren plastik ini langsung kita olah untuk kita jual. Jadi tidak ada proses untuk mengolah air baku menjadi air jadi. Dari tangki yang sudah kita saring menggunakan saringan di awal, dengan pompa air kita pompa menuju 2 buah hosing yang berisi cartridge filter dengan kerapatan 1 mikron. Kemudian masuk ke PVDF Candy Emas. Di sini bakteri, jamur, zat besi, dan zat-zat yang merugikan yang terlarut di air akan tertahan di dalam PVDF ini. Setelah dari PVDF, kita hubungkan ke 2 buah hosing yang berisi CTO. Kemudian akan kita masukkan ke ultraviolet dan kita masukkan dalam sistem pengisian galon. Sahabat, sistem ini murah karena kita sudah menghilangkan 1 toren stainless. Walaupun selisihnya tidak banyak, tetapi selisih itu juga memberikan arti tersendiri buat pebisnis pemula. Nah, sekarang waktunya akan saya perkenalkan bagaimana perangkat modern digunakan untuk menggantikan sistem yang konvensional. Ikuti tutorial saya selanjutnya. Sahabat Candy Emas, demikian tutorial saya, semoga bermanfaat. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Dia berjanji akan kembali pada suatu